Pakar ungkap 3 alasan sebenarnya Beijing ingin kuasai Laut Cina Selatan. Semuanya demi keuntungan. Laut Cina Selatan memang menjadi wilayah konflik yang masih belum menemui titik terang. Hal ini bermula ketika Cina mengklaim daerah 90% wilayah Laut Cina Selatan adalah teritorialnya. Klaim ini diduga tumpang tindih dengan negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Indonesia, Brunei, Malaysia, dan Taiwan. Beijing mengklaim sebagian besar wilayah dan di jantung klaim ini adalah 9 garis putus-putus berbentuk U yang mencakup sebanyak 90% dari perairan ini. Garis putus-putus itu diadopsi dari peta Cina pada tahun 1940-an dan mewakili klaim Beijing atas laut dan semua fitur daratan yang terkandung di dalam garis tersebut. Diketahui, asal-usul garis 9 putus-putus dapat ditelusuri kembali ke peta resmi yang dibuat oleh pemerintah Kuomintang nasionalis sebelum dan sesudah Perang Dunia II. Hal ini didasarkan dari buku ASEAN Gold Dawn oleh sarjana AS dan ahli strategi Robert D. Kaplan. Akhirnya, pasukan komunis Mao Zedong mengalahkan pemerintah Kuomintang yang kemudian melarikan diri ke Taiwan, membangun kekuasaan mereka di sana. Akibatnya, baik Republik Rakyat Cina maupun Taiwan secara resmi mengklaim kepemilikan atas Laut Cina Selatan. Namun, di samping itu nyatanya memiliki Laut Cina Selatan memang sebuah keuntungan yang sangat besar. Bonji Ohara, rekan senior di Sasakawa Peace Foundation yang berbasis di Tokyo mengutarakan pendapatnya. Menurut Ohara, ada 3 alasan utama Beijing mencoba menguasai Laut Cina Selatan. Pertama, Laut Cina Selatan penting untuk patroli strategis SSBN Cina yang perlu memasuki Samudra Pasifik Barat untuk pencegahan nuklirnya terhadap AS. Seperti yang diketahui, AS, Australia, dan Inggris pun memiliki kerjasama yang dinamakan AUKUS. Kerjasama ini memiliki tujuan pengukuhan militer teritorial negara. Kerjasama ini memiliki tujuan pengukuhan militer trilateral negara. Tetapi, di samping itu Australia akan mendapatkan kapal selam nuklirnya. Hal inilah yang menimbulkan kekhawatiran dari berbagai negara dengan dugaan munculnya persaingan nuklir. Kedua, Laut Cina Selatan akan berfungsi sebagai zona penyangga bagi Cina jika AS melakukan serangan militer terhadap Cina daratan. Hal ini dapat dilihat bagaimana Cina mulai membentuk pusat militer di pulau buatannya. Saat ini, Cina mengendalikan Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel sebagai pusat militeralnya di Laut Cina Selatan. Wilayah ini menampung garnisun Angkatan Laut, personil penjaga pantai, inspektur maritim, stasiun pengamatan meteorologi, dan pusat penelitian ilmiah lainnya. Kementerian Pertahanan Cina telah mengakui militerisasi pulau-pulau tersebut. Ia juga bangga mengatakan bahwa Cina memiliki hak alami sebagai negara berdaulat untuk mengerahkan pasukan dan peralatan militer ke pangkalannya di Kepulauan Spratly. Diketahui, negara itu memasang sistem radar frekuensi tinggi di Spratly. Ini diduga jadi cara Cina dalam menangkal musuhnya, terutama AS. Sebuah laporan di majalah militer Cina, Naval and Merchant Ships, mengklaim bahwa cara paling efisien untuk mengalahkan AS dalam konflik di perairan yang disengketakan adalah dengan keunggulan informasi medan perang. Michael Dam, seorang peneliti senior di Laboratorium Fisika Terapan Universitas Johns Hopkins di AS, menulis dalam seri kemampuan militer Laut Cina Selatan online. Dia mengatakan bahwa pulau-pulau buatan itu dilengkapi dengan kemampuan C4ISR
dan kemampuan kontra C4ISR yang substansial. Terakhir, O'Hara mengatakan bahwa transportasi laut Cina membutuhkan jalur laut. Laut Cina Selatan menyumbang setidaknya sepertiga dari perdagangan maritim global. Sementara cadangan minyak dan gas alam yang besar dikatakan terletak di bawah dasar lautnya. Itu juga merupakan tempat penangkapan ikan yang penting untuk ketahanan pangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menguasai Laut Cina Selatan memang sangat menguntungkan. Meskipun begitu, tetap saja menurut pengadilan, klaim Cina atas teritorialnya di Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum. Wilayah ini menampung garnisun Angkatan Laut, personil penjaga pantai, inspektur maritim, stasiun pengamatan meteorologi, dan pusat penelitian ilmiah lainnya. Kementerian Pertahanan Cina telah mengakui militerisasi pulau-pulau tersebut. Ia juga bangga mengatakan bahwa Cina memiliki hak alami sebagai negara berdaulat untuk mengerahkan pasukan dan peralatan militer ke pangkalannya di Kepulauan Spratly. Diketahui, negara itu memasang sistem radar frekuensi tinggi di Spratly. Ini diduga jadi cara Cina dalam menangkal musuhnya, terutama AS. Sebuah laporan di majalah militer Cina, Naval and Merchant Ships, mengklaim bahwa cara paling efisien untuk mengalahkan AS dalam konflik di perairan yang disengketakan adalah dengan keunggulan informasi medan perang. Michael Damm, seorang peneliti senior di Laboratorium Fisika Terapan Universitas Johns Hopkins di AS, menulis dalam seri kemampuan militer Laut Cina Selatan online. Dia mengatakan bahwa pulau-pulau buatan itu dilengkapi dengan kemampuan C4ISR dan kemampuan kontra C4ISR yang substansial. Terakhir, O'Hara mengatakan bahwa transportasi laut Cina membutuhkan jalur laut. Laut Cina Selatan menyumbang setidaknya sepertiga dari perdagangan maritim global. Sementara cadangan minyak dan gas alam yang besar dikatakan terletak di bawah dasar lautnya. Itu juga merupakan tempat penangkapan ikan yang penting untuk ketahanan pangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menguasai Laut Cina Selatan memang sangat menguntungkan. Meskipun begitu, tetap saja menurut pengadilan, klaim Cina atas teritorialnya di Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum.